Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di unmute untuk sementara mic dan kameranya, karena kita baru pertama kali ketemu, mungkin lebih baik kalau kita buka-bukaan gitu ya, tidak bisa tatap muka tapi paling tidak tatap layar gitu. Baik, sambil menunggu teman-teman kita yang seperti biasanya mungkin akan menyusul, saya ingin kita mulai kuliahnya dengan kenalan ya. Saya sebenarnya tidak perlu kenalan karena saya merasa saya ini orang terkenal, jadi khusus untuk saya sebenarnya Anda bisa nyari di internet, kemudian bisa nyari di YouTube, ya begitulah kurang lebih. Jadi kalau Anda nyari nama saya Arif Maftuhin gitu di Google misalnya, ya insya Allah itu yang di Google nomor urut 1 sampai 100 berapa saya, pokoknya yang halaman pertama, kedua, ketiga itu entry yang ditemukan Google itu pasti saya. Jadi tidak ada Arif Maftuhin lain. Saya mau nanya, coba dibuka mic-nya biar komunikatif. Kalau harus buka tutup mic nanti mungkin agak susah. Ya, silakan mic-nya dibuka dulu, Mbak. Oke. Ini angkatan 2020 ya. Halo? Ya, Bapak. Benar. Berarti satu angkatan ini belum pernah ketemu secara fisik atau sudah pernah? Ada beberapa yang bertemu, Bapak. Oh, beberapa, tapi belum pernah ya semuanya ketemu, kenalan langsung gitu. Sebagian besar mungkin baru ketemu di internet atau gimana? Iya, belum pernah ketemu, Bapak. Ya, kasihan sekali ya. Rasanya seperti apa kalau begitu tuh kan baru gimana ya, mahasiswanya kan seperti mahasiswa pura-pura maksud saya seperti gimana rasanya sudah menjadi mahasiswa UIN tapi tidak pernah ke UIN kan, gimana rasanya? Kalau menurut saya pribadi ya gak enak gitu Bapak, kan pengen ngerasain fasilitasnya UIN gitu. Tapi apa ya, mengenai kebijakan ini kan pasti ada dampak positifnya bagi kita semua. Jadi kita harus bersyukur atas hal tersebut gitu. Ya, saya kalau soal bersyukur nanti tempatnya di masjid ya. Maksud saya ini kita ngomongin aja. Pengalaman dan yang saya maksud pengalaman itu bukan untuk dibandingkan dengan kalau tidak online. Jelas saya termasuk orang yang nggak pernah setuju kalau kita membanding-bandingkan situasi kita sekarang ini pada masa pandemi ini dengan situasi yang non pandemi. Maka pertanyaan saya adalah pengalaman saja. Saya tidak membandingkan, tujuannya untuk membandingkan. Oh, berarti lebih enak kalau kuliahnya tidak daring misalnya gitu. Jadi kalau kita ketemu langsung, ya itu pasti. Tetapi keadaannya memang kita sedang dalam keadaan pandemi, titik. Dan karena itu segala hal yang kita bicarakan, segala hal yang kita konsepsikan, segala hal yang kita bangun di benak kita, itu ya memang begini nih gitu. Sampai paling 1 semester ke depan atau bahkan mungkin 2 semester ke depan kita mungkin juga masih belum ketemu secara langsung di darat gitu ya. Saya nunggu giliran divaksin, tetapi kan kalian masih lama sekali gilirannya ya, jadi bukan termasuk prioritas. Sementara jumlah vaksinnya sangat terbatas. Jadi paling cepat 1 tahun menurut perkiraan saya ya, kita baru mungkin bisa agak normal untuk kuliah. Nah karena itu seperti saya ingin garis bawahi bahwa kuliah pun itu harus dengan standar online, dengan ekspektasi online, dengan metode online, dengan keadaan online, dan tidak perlu dibayang-bayangkan kalau keadaannya tidak begini.
Jadi saya menyadari itu sepenuhnya untuk mendesain mata kuliah kita juga seperti itu. Ekspektasi saya tidak banyak. Saya punya anak 3 di rumah, jadi saya tahu persis bagaimana kondisi belajar di rumah itu seperti apa. Walaupun anak saya itu SMA, SMP, SD, gitu ya, saya yakin juga kondisinya tidak banyak berbeda dengan teman-teman yang kuliah. Jadi berapa banyak dari kita yang mempunyai fasilitas cukup, kondisi memungkinkan gitu ya untuk kuliah dengan baik dan maksimal dari rumah. Nah karena itu saya merasa kita bersama-sama itu perlu lebih realistis bahwa ini kondisinya memang menghendaki kita untuk membuat target-target yang tidak muluk-muluk gitu ya. Jadi keadaannya memang seperti itu gitu. Bentar. Nah, karena itu saya sudah melakukan ini di semester sebelumnya dan akan melakukan lagi di semester ini, metode yang ingin saya tawarkan. Jadi, saya tawarkan ya, kalau kalian keberatan juga tidak apa-apa ya. Nanti sampaikan saja. Jadi, seperti sudah saya sharing, kuliah kita itu nanti utamanya ada di psikologi. Nah, yang lainnya WA, terus kemudian Zoom atau Google Meet atau media lain, itu kita gunakan sebagai alternatif kedua atau pendukung atau bantuan saja. Jadi pokok materi kuliahnya, terus kemudian tugas-tugasnya semuanya nanti ada di Zoom ya. Itu nanti yang ingin kita tawarkan. Tapi sebaiknya mungkin saya akan sharing presentasinya ya untuk lebih memudahkan kita diskusinya lebih enak gitu. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, adakah di antara, ini pertanyaan paling penting, di antara teman-teman sekalian ini yang penyandang disabilitas? Ada nggak temanmu itu yang satu angkatan yang difabel? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menyampaikan, mungkin kalau dia tunarungu bisa chat, lewat chat, memperkenalkan diri kalau dia difabel. Ada nggak penyandang disabilitas di kelas kita? Kayaknya belum ada, Bapak. Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada yang tuli, tunarungu, tunanetra, gitu nggak ada? Nggak ada, Bapak. Alhamdulillah. Ya, oh jangan alhamdulillah. Kamu nanti cek di Google ya, di Google saya dan hubungan antara saya dengan difabel, dan biar kamu tahu kenapa saya menanyakan ini. Tetapi begini ya, mungkin tidak ada yang merasa tunanetra, mungkin tidak ada yang merasa tunarungu, mungkin tidak ada yang merasa difabel di kelas ini. Tetapi perlu kamu ketahui dan perlu kamu sadari bahwa disabilitas itu bentuknya sangat beragam. Ya, bentuknya sangat beragam. Apalagi nanti kalian jadi pekerja sosial. Nah, karena itu kita harus sedapat mungkin mengenali disabilitas itu dan sedapat mungkin gitu ya. Kalau saya pihak yang seperti saya sedang melayani seperti ini gitu, melayani mahasiswa seperti ini, sedapat mungkin saya misalnya itu sadar ada nggak difabel di antara kita. Nah, difabel itu ada yang tidak kelihatan gitu ya. Waktu saya kuliah di Amerika, pertanyaan seperti ini pertanyaan standar. Kalian difabel enggak gitu ya. Nah, kemudian dari pertanyaan itu kita dapat form begitu kalau di Amerika. Kita kemudian menyampaikan. Nah, di antara bentuk disabilitas itu misalnya adalah disabilitas mental yang tidak kelihatan. Misalnya penderita skizofrenia, penderita gangguan belajar, lambat belajar, slow learning misalnya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini perlu mendapatkan layanan, fasilitas seperti difabel yang seharusnya. Nah, saya memperluas itu. Ini tolong nanti disampaikan
untuk yang belum mendengar, kalau misalnya nanti rekamannya akan saya sharing ya. Kalau di kelas ini ada yang punya hambatan belajar, jadi bukan difabel, tunanetra, tunarungu tadi ya, punya masalah belajar, tolong nanti sharing ke saya. Misalnya begini, tadi ya, contohnya kalau tadi penderita skizofrenia atau dia akan misalnya mengalami gangguan pada kondisi-kondisi tertentu, sementara pada hari itu atau minggu itu tugas menumpuk dan membuat kamu panik, tidak karuan, gitu misalnya ya. Kamu sampaikan saja ke saya, Pak, saya sedang ada gangguan kesehatan, minggu ini saya tidak bisa mengerjakan tugas, tolong diberi waktu. Oke, tidak ada masalah. Yang penting kamu komunikasi dengan saya. Jadi sangat mungkin di antara kita, Anda itu mengalami disabilitas, tetapi disabilitas yang tidak tampak ini. Kadang tidak diakui bahwa kita mengalami itu. Gampang panik. Di Indonesia itu banyak orang gampang panik kalau sudah tanggal 25. Karena mungkin tagihannya banyak. Gitu ya. Jadi panik dan kemudian menjadi keringat dingin keluar semua karena sudah tanggal 29. Nah, jadi kalau ada yang mengalami seperti itu, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya sejak dari awal, agar kuliah kita itu bisa baik, kamu bisa belajar dengan baik, saya tidak seudon, nah itu yang paling penting gitu ya. Dosenmu ini tidak kenal kamu. Nah, saya tidak kenal kamu. Nah, karena tidak kenal itu, kita biasanya cenderung menggunakan stereotyping. Kita cenderung menggunakan judgment. Kita cenderung menghakimi orang berdasarkan apa yang kita lihat sekilas. Contoh ya, kalau kamu di jalan, kemudian ada orang mendahului kamu, gitu, dengan cara yang kenceng banget gitu ya. Katakanlah caranya ugal-ugalan. Maka kita akan dengan mudah mengatakan, oh ini orangnya ugal-ugalan. Perilakunya pada detik itu mungkin tampak ugal-ugalan. Tetapi kita itu sudah langsung menjudge ini orangnya ugal-ugalan. Nah, belum tentu loh ya. Jangan-jangan di dalam itu misalnya ustadz yang istrinya sedang hamil, mau melahirkan gitu ya. Jadi ustadz ya orang soleh gitu ya. Tapi karena kita ketemunya di jalan dalam keadaan seperti itu, wah, ini orangnya ugal-ugalan misalnya. Gitu. Nah, sama seperti saya dan kamu. Gitu. Bahkan kita secara fisik belum pernah ketemu gitu kan. Kamu juga nggak kenal saya gitu. Kamu pasti punya asumsi-asumsi tentang dosen ya. Mungkin tentang saya itu kira-kira seperti apa gitu ya. Ini orangnya ini gimana gitu. Kamu karena belum pernah ketemu saya langsung. Dan saya juga tidak pernah ketemu kamu langsung. Karena individu-individu itu seperti kamu itu membawa bebannya sendiri-sendiri, membawa keadaannya sendiri-sendiri. Gitu. Misalnya ya, kemarin saya pulang kampung, gitu, saya ngobrol sama ibu saya, gitu, terus kemudian saya diceritakan keadaan salah seorang teman saya waktu masih kecil. Oh, koncomu kae, rumah tangganya gak karu-karuan. Bojone lunga ning Arab Saudi, terus anake ra kopen. Mergo anake ra kopen, kuwi terus anake diopeni wong. Anak bocah iki ya meneng. Nah, diopeni wong terus bocah kuwi saiki dikuliahne karo wonge. Coba bayangkan. Ya. Kalau saya ketemu dengan anak itu di kelas dan saya tidak tahu latar belakang keluarganya yang seperti itu, apa yang saya lakukan? Nah, saya mungkin akan memperlakukan dia sama seperti yang lain. Seperti yang lain itu artinya orang kuliah itu datang dengan keadaan baik-baik saja, gitu. Kondisi mentalnya baik-baik saja, kondisi ekonominya baik-baik saja, dan saya hanya satu harapan saya, baik-baik saja, gitu. Nah, karena saya berharap yang baik-baik saja, maka mungkin ekspektasi saya salah. Gitu. Karena anak ini mungkin perlu dukungan, tidak hanya dukungan dalam arti pemahaman, tapi kita juga mungkin harus membantu dia misalnya seperti itu. Nah, dosenmu tidak tahu itu, dan karena itu akan sangat baik sekali kalau kamu bisa mengkomunikasikan ini kepada dosenmu sedapat mungkin, secepat mungkin.
Jadi di awal begini saya tahu persis begitu, sehingga nanti ke depan dalam 14 kali 20, kita malah 28 kali pertemuan ini ya, karena kita 4 SKS. Kita akan seperti apa, itu saya tahu betul dengan siapa saya berhadapan. Itu harapan saya. Karena kadang begini, seperti semester lalu misalnya ya, ada kasus plagiat. Ya saya langsung menghakimi saja bahwa ini anak ini kurang ajar sekali, misalnya gitu ya. Menyetorkan tugas itu hanya ngopi punya temennya, diganti judulnya saja sama apa namanya. Apa dipikirnya dosen itu tidak pernah membaca tugas mahasiswanya, kok kemudian dia berani-beraninya mengirimkan file yang sama persis untuk sebuah tugas. Nah, oleh sebab itu saya kemudian marah gitu dan murka sampai keluar asap di telinga saya di kanan, saking lengket. Nah, tapi saya sebelum marah itu saya sempat nanya ke teman-teman yang dulu pernah ngajar fisik gitu, secara fisik, ini anak ini sebenarnya seperti apa, kenapa dia seperti ini dan seterusnya ya. Nah, untuk memastikan bahwa marah saya proporsional gitu. Nah, tapi akan lebih baik lagi sekali lagi kalau kamu sharing itu kepada dosenmu sejak dari awal gitu ya. Nah, hal seperti ini perlu saya sampaikan sekali lagi karena kita dalam kondisi yang harus saling memahami gitu ya. Dan saya ingin sangat sekali untuk memahami keadaan itu. Oke? Nah, jadi kurang lebih hari ini kita punya 5 agenda ini. Perlu saya sampaikan, Zoom kita hanya 40 menit karena kita pakai free Zoom. Saya nggak punya akun yang berbayar sih ya. Dosen UI tidak ada jatah untuk dapat akun berbayarnya gitu ya. Nanti kalau misalnya sewaktu-waktu putus ya kita login lagi gitu ya. Jangan dianggap itu masalah terlalu berat. Nah, saya anggap santai saja lah. Nanti kalau misalnya nanti 40 menit nggak cukup ya kita login lagi gitu aja. Mulai lagi dengan link yang sama tadi. Nah, agenda kita 5 ini untuk hari ini. Yang satu perkenalan. Nah, perkenalan seperti saya sampaikan tadi, silahkan kalau ingin kenal saya lebih lanjut, cek saja di Google ya. Sekali lagi saya ini orang yang sangat mudah sekali dikenali, jadi tidak perlu perkenalan secara langsung. Saya juga punya web, nanti kalau di Google itu kamu cari mungkin entry ketiga atau kedua, itu nanti ada maftuh.in. Nah, nanti kamu cek di situ, itu web saya dan segala hal yang terkait dengan saya ada di situ. Gitu ya. Tulisan saya dari zaman saya masih awal-awal jadi dosen sampai sekarang, tulisan serius sampai tidak serius, ada tulisan saya waktu saya masih kuliah di Amerika juga banyak, gitu ya, cerita-cerita dari sana. Nanti silakan aja dicek di sana untuk lebih tahu lebih lanjut. Nah, untuk perkenalan kalian, jika kalian tidak keberatan, saya akan minta kalian untuk bikin video perkenalan 1 menit gitu, nanti di-sharing di Schoology ya, nanti masuk ke Schoology, upload di bagian upload video gitu, sharing atau link saja, mungkin link 1 menit di entah itu IG atau mana gitu, kemudian linknya kamu share di grup WA juga bisa. Minimal kita bisa kenalan gitu ya. Tapi untuk satu-satu kayaknya dalam forum yang sangat terbatas ini belum ada waktunya. Nanti kita lihat di akhir kuliah kalau misalnya masih ada waktu. Nah, kita langsung ke model pembelajaran ya. Jadi saya berharap belajarnya mandiri, karena itu kita menggunakan Schoology itu karena kita ingin Anda belajar lebih mandiri. Apalagi pengantar studi Islam itu ya insya Allah bisa lah dipelajari secara mandiri. Kita tidak mengajari jahit misalnya atau bikin masakan yang harus praktek. Jadi hanya mikir gitu ya, insya Allah dengan membaca itu ya masih bisa, masih menutup gitu ya. Nah, terus kemudian nanti akan ada, saya akan sharing link di grup WA nanti untuk kamu bikin target kamu sendiri. Jadi nanti kita akan ngomong targetnya mata kuliah ini apa, tetapi nanti kamu akan bikin target kamu sendiri, gitu ya. Yang nanti dengan itu nanti kamu akan mengukur
kira-kira kamu akan belajar seberapa banyak dan seterusnya. Jadi intinya nih seperti ini aja, mandiri ya, intinya akan kita usahakan untuk mandiri karena keadaan pandemi. Terus media belajarnya itu ada 3 paling tidak. Nanti yang paling pokok itu adalah psikologi. Tadi saya cek kelas A baru 22 kalau nggak salah. Oh ya, memang itu sudah semua ya, sudah semua kalau misalnya total 40. Yang B belum sempat saya cek tadi, tapi nanti yang belum segera gabung di psikologi. Jadi ruang kuliah utamanya sebenarnya ada di sana, ya, tidak di Zoom. Zoom ini bukan tempat kuliah utama. Saya menyebutnya itu hanya live communication saja. Kita komunikasi sesekali begini ngobrol, tetapi tidak sebagai media kuliah utamanya. Kuliah utamanya ada di psikologi. Nah, yang ketiga, kita juga nanti 40 menit itu kalau misalnya dianggap cukup, nanti insya Allah cukup ya. Hanya untuk ngobrol, minggu ini kita ngomongin apa sih? Ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diperdalam. Nah, kita gunakan Zoom. Nah, secara sistem sebenarnya kita sekarang 4 SKS kan. 4 SKS itu kalau kuliah langsung itu kita harus ketemu 2 kali seminggu. Nah, saya sebenarnya fleksibel. Kalau kalian membutuhkan 2 kali seminggu, saya akan siap 2 kali seminggu. Tetapi kalau kalian merasa 1 kali saja juga tidak apa-apa. Misalnya ya, 2 kali seminggu itu adalah, katakan ini hari, contoh saja Senin Selasa, masing-masing 40 menit. Bisa juga kita gabungkan menjadi 1 gitu. Kita ketemu seminggu sekali tapi 80 menit misalnya begitu. Jadi kita bikin fleksibel saja mana nanti yang kira-kira enak dan kita sepakati. Bahkan kalau perlu Pak minggu ini nggak usah ketemu aja deh, saya bosen juga apa gitu. Jadi kita open saja, fleksibilitasnya sefleksibel mungkin ya karena keadaan pandemi ini. Ada yang tidak saya cantumkan di sini, saya lupa. Jadi semua proses kita yang di Zoom misalnya, itu nanti akan selalu saya rekam, kemudian saya upload di YouTube. Ya, kenapa YouTube? Ya karena YouTube yang paling ringan dibandingkan yang lain. Karena kalau kita play YouTube itu kan kita bisa men-setting pakai resolusi 340, apa 720, apa 1080 gitu ya. Jadi nanti akan kita gunakan YouTube untuk merekam. Nah, fungsinya apa direkam di YouTube itu? Kalau kamu tidak sempat ikut Zoom misalnya. Sekali lagi Zoom-nya tidak wajib. Ya. Zoom ini hanya bonus pendalaman materi kalau kamu perlu. Jadi kalau kamu merasa tidak perlu ikut, nah nanti saya pas ada jadwal lain ya nggak apa-apa. Gitu. Terus kemudian yang penting kamu bisa mengikuti di YouTube-nya, misalnya begitu. Ya, jadi tidak wajib. Zoom ini bukan kuliah. Saya tidak memberikan presensi kehadiran berdasarkan Zoom, intinya begitu ya. Jadi ini hanya bonus saja. Jadi nanti rekamannya ada di YouTube ya, untuk lebih fleksibelnya bagi mereka yang tidak bisa hadir di pertemuan Zoom. Oke, jadi 3 ini yang media komunikasi kita yang paling utama. Nanti kita akan sediakan SAP dan tandangan kontrak belajarnya ya. Nanti saya share di WA dan juga nanti saya upload di psikologi. Nah, itu secara umum dan ini yang paling penting ya. Tolong nanti ini diingat-ingat betul. Ya. Saya ini orang yang tidak hanya sekali menjadi korban plagiarisme. Tulisan saya diambil orang, dicomot gitu ya. Nanti kamu buka Facebook atau web saya ya. Yang terakhir itu kasusnya wakil ketua MPR. Wakil ketua MPR lo ya. Nyolong tulisan saya gitu. Websitenya orangnya sih mungkin enggak karena yang mengelola website itu kan tim ya, bukan orangnya sendiri. Jadi saya tahu persis bagaimana rasanya dijadikan korban plagiat. Tetapi saya juga sering sekali menemukan plagiat. Jadi saya punya buku tanya jawab plagiarisme.
Dan saya bisa mengatakan bahwa saya bisa mencium bau plagiat gitu. Jadi kamu tidak pernah saya berikan kesempatan untuk nyoba-nyoba gitu ya. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba plagiat gitu. Insya Allah kedeteksi gitu ya. Dan sanksinya sangat berat. Jadi yang semester lalu ya tidak lulus begitu saja gitu. Karena ini tidak bisa, saya sudah memperingatkan sejak dari awal seperti ini. Dan plagiarisme itu dosanya sangat besar. Karena itu satu-satunya yang saya ingin Anda jaga adalah kerjakan tugas sesuai dengan kemampuan. Ora usah khawatir elek. Nah, karena elek itu ya ada belajar gitu. Nek kowe pinter lah apa sekolah dan kuliah gitu kan. Jadi jangan khawatir kamu tidak bisa, jangan khawatir hasilnya jelek gitu. Karena toh tadi nanti akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan tadi, targetnya kita belajar mandiri dan kemudian dengan target ada sendiri gitu yang tidak terlalu harus muluk-muluk gitu ya. Jadi sangat tergantung kepada Anda sendiri. Nah, oleh sebab itu sekali lagi hindari plagiarisme. Saya bisa mencium bau plagiarisme itu. Sudah banyak yang saya kenai sanksi akibat perbuatan plagiarisme itu. Tolong sebaik mungkin untuk tidak melakukan plagiat. Nah, apa itu plagiat? Mungkin nanti silakan cek di website saya, di YouTube channel saya ada di situ satu rekaman video tentang ngobrol tentang plagiarisme ya. Jadi kamu pengen tahu apa itu plagiarisme, apa yang disebut plagiarisme, dan bagaimana menghindarinya, mungkin nanti silakan cek di video saya di YouTube itu. Itu dulu juga hasil obrolan dengan kakak-kakak kelasmu di prodi IKS ya. Jadi kita ngobrol tentang apa itu plagiarisme. Baik, sampai di sini kira-kira saya buka saja tanya jawab atau apapun namanya, waktu kamu untuk ngomong saya buka selebar-lebarnya, dipersilahkan. Menginginkan cipta mulai. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi Bapak ada nyarankan referensi buku nggak, Pak, untuk matkul ini, Pak? Oh iya, nanti ada materinya akan saya sharing nanti di psikologi ya. Tapi pasti ada. Saya sudah menyiapkan nanti di psikologi. Saya sudah menyiapkan kalau tidak salah ada 3 atau 4 buku, semuanya PDF, kamu nggak usah beli. Ya, saya tahu kok kamu nggak punya anggaran untuk beli buku. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, ada bukunya nanti ya. Kalau sudah agak ke materi nanti kita siapkan di psikologinya. Kita hari ini ngobrol terutama ke fokus interaksi kita ya, kuliah kita, interaksi kita, bagaimana kita kuliah ini gitu. Termasuk hal-hal teknis yang mungkin perlu kamu tanyakan. Silakan. Ada lagi? Saya khawatir kalau sudah pada diam begini, ini ngambek gitu loh. Apalagi ini yang di monitor saya perempuan semua. Perempuan itu kalau sudah diam itu susah menanganinya. Saya pengalaman karena di rumah saya itu perempuan semua kecuali saya. Istri saya perempuan, anak saya 3 perempuan semua. Gitu. Bapak, saya izin bertanya, tapi kayaknya apa ya? Agak sedikit menyimpang nih Bapak, apakah boleh? Kalau menyimpang nanti dihukum sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan negatif Bapak. Oh ya, menyimpang itu ya. Nyimpang 5 itu apa-apa ya. Nyimpang 5 itu juga boleh. Tadi Bapak kan mengatakan bahwa Bapak pernah kuliah di Amerika ya Bapak. Nah, itu apa ya, gimana sih Pak caranya kita itu mandiri di apa ya, di luar pengawasan orang tua gitu? Apalagi kan jauh Jogja, Pak. Itu gimana pengalaman Bapak? Saya mandiri, tidak diawasi orang tua saya dan selalu diawasi sama malaikat soalnya. Jadi bisa mandiri saya. Saya punya malaikat Raqib Atid yang menggantikan orang tua saya. Gitu.
Dan mereka itu 24 jam, 7 kali sehari dalam seminggu, 30 hari penuh mereka ngawasi saya gitu. Jadi ini saya kok malah jadi ustadz ya kayaknya. Modenya diganti dulu. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup itu sebenarnya gampang dan mudah. Kita tinggal pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak jadi? Ya. Jadi biasa aja lah. Belajar mandiri itu yang paling penting adalah begini. Jadi tanggung jawab nomor 1 itu. Kita itu sebenarnya tidak pernah bisa menentukan nasib kita kecuali oleh diri kita sendiri. Orang tuamu itu hanya bisa ngandani. Ngandani pun sering ratok rungokke to. Ketok aja. Jadi orang tua itu hanya bisa ngandani. Anak ya isone mung orang rungokke ya gitu kan. Jadi kita itu orang tua hanya bisa ngandani. Nah, kalau sebagai anak, maka ya nomor 1 adalah bahwa hidup kita itu tanggung jawab kita. Dan karena itu, maka kita harus memilih jalan yang terbaik untuk kita. Misalnya kuliah ini, ya, sebenarnya ngapain sih belajar pengantar studi Islam itu apa pentingnya? Gitu. Nah, nanti saya kasih tahu, atau sekarang saya kasih tahu. UIN itu adalah Universitas Islam. Kalau kamu kuliah di UIN, maka yang membedakan antara kuliah IKS di UIN Sunan Kalijaga dengan IKS di UI yang tidak Islam. Nah, UI yang tidak Islam di Depok itu adalah bahwa kamu belajar Islam di sini. Nah, pengantar studi Islam itu adalah pengantar dasar, pengenalan, bagaimana kok sebenarnya Islam itu ada di sebuah atau di berbagai lini disiplin ilmu pengetahuan. Nanti di IKS kita punya mata kuliah misalnya fikih sosial, terus filantropi, hadis kesejahteraan sosial. Nah, sebelum sampai ke sana, saya memberikan pengantar, namanya pengantar studi Islam. Bahwa Islam yang kita miliki di UIN Sunan Kalijaga itu, posisinya di mana dalam hal kita belajar. Apa nek njuk terus cah IKS, Islam terus skripsinya itu dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Diawali dengan sholawat, diakhiri dengan astagfirullah, misalnya gitu, terus sedikit-sedikit, subhanallah, klien saya, apakah harus seperti itu misalnya, untuk menandai keislamanmu, nah, misalnya seperti itu. Jadi, ketika kita belajar sesuatu, ketika kita sedang, sedang mendapatkan kewajiban tertentu yang seolah-olah dari orang lain, orang yang bertanggung jawab itu bisa menempatkan diri di mana posisi dia. Nah, karena itu ya kita bisa berhasil kalaupun itu bukan karena orang tua kita, bukan karena dosennya. Tak kasih tahu ya, kalau kamu belajar apa yang akan kita pelajari sekarang ini hanya semata-mata takut dengan tugas saya, kamu akan gagal. Gitu loh ya. Misalnya kamu memperlakukan saya kasih tahu ya sekarang ya. Kamu memperlakukan saya sebagai dosen yang memberikan kewajiban kepada kamu. Kamu merasa nggak butuh saya misalnya. Maka kamu akan rugi. Ruginya kenapa? Tak kasih tahu. Orang lain itu kalau mengundang saya, 1 jam itu kamu nggak akan bayar saya, kuat bayar saya misalnya. Loh, kamu sekarang gratis ketemu saya misalnya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kamu melihat aspek itu saja, ini contoh ya, melihat aspek itu saja, harusnya kamu sangat mengapresiasi forum ini. Ora gampang lho ngundang aku iki. Mak, jadwalnya kapan? Sok sibuk kayak kadang. Saya itu kadang kalau diundang itu walaupun tidak padat jadwalnya itu sok padat. Sebentar nanti saya tanya sekretaris saya. Padahal sekretarisku ya bojoku man. Jadi pura-pura sibuk. Jadi minimal kamu mengapresiasi kesempatan ini. Juga mengapresiasi bahwa kamu bisa kuliah, orang lain nggak bisa kuliah. Gitu. Nah, jadi mengapresiasi kesempatan yang kamu miliki dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini modenya mode motivator kalau begini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan saya harapkan kamu juga bertanggung jawab ketika mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini sangat berguna bagi kamu nanti ketika terjun di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita itu masyarakat Muslim. Sidik-sidik kuwi wong Indonesia itu misalnya senengane ngomongnya Islam gitu ya.
politik ngono yo Islam. Pilihan presiden kok Islamnya metu. Pilihan gubernur Islamnya metu. Ada bencana, bahkan ada bencana itu loh Islamnya keluar. Wah, Jakarta itu banjir karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena orang Jakarta suka maksiat. Oh, lo kowe ora tau maksiat kowe. Jadi kita itu menggunakan banyak unsur keagamaan, keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu mata kuliah ini akan mencoba menunjukkan itu gitu, dari segi sudut pandang akademik, ya. Nah ini promosi saya terhadap mata kuliah ini. Kowe percaya yo monggo, ora percaya ora apa-apa gitu ya. Oke, ada yang bertanya melalui kolom chat karena saya sedang di rumah sakit Pak. Oke siap, silahkan ditulis. Sistem penugasan mata kuliah ini. Duh, saya tak boleh kacamata. Saya itu difabel. Nah, difabel kalau tidak pakai kacamata. Oke. Tunanetra minim. Baik. Saya sebenarnya itu nanti ada di SAP sebenarnya ya. Sebentar, saya buka SAP-nya kalau begitu. Karena sudah minta detail ya, saya share detailnya. Nanti SAP-nya akan saya share, jangan khawatir, nggak usah dicatat. Dicatat saja yang kamu anggap penting ya. Saya catat nggak ya di SAP? Saya lupa karena kadang sejak saat nggak tercatat di SAP kayaknya ya. Tugasnya belum saya cantumkan di sini kayaknya, sebentar kalau terkait dengan tugas. Nah ini ada sedikit ya makalah presentasi. Maksud saya ingin menunjukkan yang lebih. Ini belum saya ganti ini. Tanggalnya belum saya ganti maksudnya. Ini juga salah ini. Ini contoh saja ya. Ini jangan dianggap detailnya ini belum saya ganti soalnya. Oke, saya delete dulu biar tidak salah. Jadi nanti kemungkinan ya kita agak fleksibel, tapi ini rank-rankannya kita punya 2 tugas. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu biasanya untuk mata kuliah pengantar studi Islam itu membaca buku bahan ajarnya. Jadi kamu baca bahan buku ajar yang sudah disiapkan nanti di psikologi. Terus kamu membuat review, tugas 1, tugas 2, itu adalah mereview. Mereview itu, saya tulis saja. Review itu artinya adalah kamu menceritakan apa yang kamu baca. Isinya apa to sing tok waca. Terus apa perasaanmu? Nah itu yang paling penting. Jadi review itu harus personal sebenarnya. Tidak hanya merangkum yang dibaca tapi personal. Ini kok materinya saya sudah sering dengar ya misalnya gitu. Atau ini baru saya dengar ini materinya saya baru saya baca ini misalnya. Jadi tugas 1 dan 2 itu nanti review. Nah, bukunya nanti saya share, materinya saya share, kemudian kamu mereviewnya. Kemudian ada tugas UTS. Tugas juga UTS-nya itu tidak dalam bentuk ujian ya. Mata kuliah pengantar studi Islam itu nanti untuk tugas UTS itu nanti biasanya nanti kelompok. Ya, nanti kita bikin kelompok, yang kelompok itu mengerjakan laporan tertentu atau semacam makalah tetapi dikerjakan bareng-bareng untuk yang UTS. Nah, untuk yang saya tulis saja ya, makalah kelompok. Sebenarnya bukan makalah sih, IC di tepatnya. IC dikerjakan secara kelompok. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Ini makalah pribadi, makalah personal. Oke, jadi itu nanti 4 tugas ini yang masing-masing persentasenya kalau nanti ada yang nanya berapa persen penilaiannya itu yang paling banyak itu adalah ini. Biasanya kita kasih ini 30%. Terus ini 25% gitu ya. Terus
tugas yang ini masing-masing. Nah, nanti tergantung materinya mana yang komposisinya lebih berat ya. Sorry. 20%. 20%. Oke, dan nanti yang 5% itu biasanya kita berikan sebagai bonus dari partisipasi ya. Nah, partisipasi itu bisa dari ketepatan mengumpulkan tugas. Kasih satu baris. Pas kan 100%? Ya, jadi kurang lebih seperti itu penilaiannya. Bagaimana dengan presensi dan kehadiran? Tidak ada, ini kuliah online soalnya ya. Jadi nanti saya hanya melihat di partisipasi itu. Kalau kamu rajin mengerjakan tugas ini tepat waktu, misalnya ya nanti kamu akan dapat full nilai 5% itu. Tapi kalau kamu tidak mengerjakannya ya tepat waktu ya tidak dapat yang 5% itu. Nah, sementara untuk nilainya yaitu masing-masing tergantung dari nilai ini ya. UTS-nya kamu berapa, UAS-nya kamu berapa dan seterusnya. Nah, terkait dengan plagiarisme tadi, misalnya kamu mengerjakan UTS plagiat gitu ya, maka nanti UTS itu kamu akan dapat 0 gitu. Jadi itu menjatuhkan, menolkan di tugas itu. Jadi tidak, maksudnya tidak, tadi saya bilang tidak lulus gitu, bukan tidak lulus secara keseluruhan ya, tapi di bidang yang kamu kerjakan itu, di hal yang kamu kerjakan itu. Jadi pasti 0. Kalau kamu plagiat pasti 0 di situ. Ini plagiat lagi 0 lagi gitu. Jadi sepenuhnya tergantung dari kamu cara mengerjakan itu bagaimana. Gitu. Baik, kurang lebih seperti itu. Yang kamu di rumah sakit ngapain? Apa kamu yang sakit atau siapa yang sakit, Mbak? Mbak atau siapa tadi? Ini Pak, nganter saudara lagi check up. Oh iya, hati-hati loh di rumah sakit itu sekarang. Wah, iya tuh saya ini sehat morane rumah sakit jadi loro soalnya. Iya Pak, makasih banyak Pak jawabannya. Ya, itu ya. Oke, ada lagi silakan. Bapak-bapak silakan. Ini bapak-bapaknya kok diam semua. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ini saya sharing screen lagi untuk psikologinya ya. Nanti biar yang belum gabung segera gabung, tujuannya seperti itu. Ini sudah saya cek yang kelas A. Rima Lea Vicky, tolong sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Mbak. Ini nanti kalau kamu tidak mencantumkan name, itu nanti akan kesusahan ketika saya harus mentransfer nilainya ke SIA. Jadi di SIA itu saya butuh identitas berupa name biar tidak salah. Demikian juga Rizky Ageng Pangestu, sesuai dengan petunjuk, tolong dikerjakan di situ dengan name dan nama lengkap. Harus ada name-nya ya. Kalau diganti nanti first name rename-nya untuk memudahkan nanti dalam kita mentransfer datanya dari psikologi ke SIA. Kelas B. Resti Meilani, Louis Widayani, ini yang perlu direvisi namanya, first name last name-nya agar diganti dengan yang ada name-nya. First name adalah name, last name adalah nama lengkap. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Minta saran dari Bapak, Pak. Soalnya kan kalau misalnya tugas kelompok itu, rasanya kalau menurut saya itu paling susah, Pak, karena susah komunikasinya, Pak. Terus kebanyakan ada beberapa anggota yang nggak terlalu kerja gitu, Pak. Jadi akhirnya berimbas ke satu anggota yang cuma kerja sendiri, Pak. Nah, Ya. itu sarannya Bapak gimana, Pak? Biar semua itu bisa partisipasi gitu, Pak, dalam pengerjaan tugas, Pak. Oke, jadi yang pertama, karena nanti akan ada tugas yang sifatnya pribadi, jadi yang pribadi pasti ada ya. Jadi nilai yang sifatnya diperoleh secara pribadi akan tetap ada. Nah, tugas kelompok itu memang digunakan untuk melatih kita. Jadi itu diperlukan tidak sekedar semata-mata demi tugas itu. Ya, jadi orang belajar itu kan kadang tujuannya tidak semata-mata gitu ya. Nah, justru yang kita ingin lakukan dengan tugas kelompok itu adalah bagaimana melatih kamu untuk berkolaborasi. Memang tujuannya begitu. Hidup itu kenyataannya akan ada hambatan seperti itu, dan kenyataannya juga hidup itu akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang susah diajak kerjasama. Nah, kuliah itu kan tidak semata-mata target tercapai gitu kan, tapi juga ada bagian lain dari proses belajar itu yang ingin kita capai. Nah, dalam kasus tugas kelompok ini, hal lain yang ingin kita capai, skill lain yang kita capai adalah memang bekerja dengan kelompok. Kolaboratif skill itu adalah salah satu yang dicari kalau kamu nanti nyari pekerjaan. Jadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain itu lebih dibutuhkan di dunia pekerjaan daripada orang yang hanya bekerja dengan dirinya sendiri. Bagaimana kamu mengatasi itu misalnya kalau terjadi tugas yang banyak dan mungkin akan membebani satu orang? Pastikan bahwa kelompok itu mengkomunikasikan pertama kali adalah job description. Siapa jadi ketuanya? Nah, terus kemudian targetnya. Jadi kita ngomongin target dulu nih. Organisasi yang baik, manajemen organisasi yang baik, itu kita bicara target. Contoh saja, misalnya nanti tugasnya mengumpulkan data terkait dengan, karena nanti mata kuliahnya pengantar studi Islam, nanti kita akan bicara beberapa praktek adat misalnya ya, adat keislaman atau praktek keislaman di tempatmu. Misal saja misalnya ini, kita akan bicara tentang pandemi dan dampaknya terhadap jamaah yasinan, misalnya gitu. Ada nggak dampaknya pandemi terhadap pelaksanaan jamaah yasinan di kampungmu? Nah, kamu targetnya kan jelas nih, mengumpulkan data praktek yasinan di kampungmu. Nah, karena kamu tinggal di banyak tempat, itu kan bisa kita bagi. Kamu mengumpulkan data di desamu, kamu mengumpulkan data di desamu. Ini data yang akan kita kumpulkan meliputi ya jumlah anggota jamaah yasin di semua tempat 3, 5, 4. Kalau anggotanya kelompok 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Terus kemudian masing-masing mengumpulkan data terkait perubahan, apakah sebelum pandemi kumpul-kumpul dan setelah pandemi tidak pernah kumpul lagi. Terus apakah ada atau apa yang dilakukan, mungkin pertanyaannya juga, apa yang dilakukan jamaah yasinan selama pandemi. Mungkin akan ada yang ketemu, oh jamaah yasinan sekarang pakai Zoom Pak, misalnya. Ada nggak ya jamaah yasinan pakai Zoom? Kalau tahlilan pakai Zoom saya lihat sudah banyak, tapi kalau jamaah yasinan di kampung, oh serasa ketemuan saya kira dia lewat Zoom gitu kan, kalau tonggone Zoom-Zooman gitu. Nah, mungkin saja tidak tahu saya kalau misalnya ada. Nanti dengan pembagian tugas tadi, ini misalnya dalam kasus ini pembagian tugasnya berdasarkan lokasi, maka masing-masing orang bisa membawa data lokasinya. Oke, ada satu orang yang diberi tugas khusus. Apa tugasnya? Dia tidak perlu cari data lapangan. Tugasnya adalah mengkompilasi. Oke, aku yang ngumpulin nih. Jadi 3 orang, dan misalnya kamu punya 5 anggota, gitu kan? 3 orang itu tugasnya adalah untuk mencari data lapangan di 3 desa masing-masing. 1 orang tugasnya kompilasi. Mengkompilasi itu menggabungkan data-data itu menjadi satu data yang satu utuh. Nanti ada yang ketuanya itu yang tugasnya ngoprak-ngoprak, tugasnya muring-muring karo nyeneni misalnya menunggu ya. Ketua tugasnya muring-muring karo nesu misalnya. Enggak apa-apa.
Jadi ketua ini nanti tapi yang bertanggung jawab pada produk finalnya. Nah, ini nanti paling akhir setor dosen dan seterusnya tanggung jawab ketua. Presentasi tanggung jawab ketua, misalnya gitu. Kalau ada apa-apa, ketua yang digebukin, misalnya gitu ya. Jadi dibagi tugasnya sejak dari awal, clear. Nah, setiap minggu, kalau tugas itu nanti misalnya diberi waktu 1 bulan, misalnya gitu. Nanti kamu evaluasi siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum. Nah, kalau kamu ingin menyampaikan itu menjadi bagian dari tugasmu juga tidak apa-apa. Pak, ini loh laporannya, minggu ini sudah selesai, ini belum. Nanti di akhir itu Bapak bisa lihat nih, kalau ada yang kurang dari tugas itu kira-kira siapa yang agak susah diajak komunikasi misalnya. Kalau kamu memerlukan itu ya. Tapi kalau kamu merasa tidak perlu, ya enggak lah Pak, kita akan sehidup semati nih, enggak akan kita buka siapa yang tidak berkontribusi, itu sudahlah Pak, kami ikhlas kok ada yang tidak berkontribusi misalnya, ya enggak apa-apa. Itu keputusan ada di masing-masing kelompok. Ya. Tapi pekerjaan kelompok itu kita buat, atau tugas kelompok itu kita buat, memang tujuannya agar kita berlatih kolaborasi. Bahkan ilmuwan dosen seperti saya itu penelitian itu sekarang juga salah satu syaratnya itu punya pengalaman kolaborasi riset. Ada yang dengan mahasiswa, ada yang dengan sesama dosen. Kolaborasi itu adalah bagian dari tradisi baru dan penting di dunia akademik yang memang harus kita latih. Jadi itu sekali lagi bukan semata-mata tujuannya untuk membuat tugasnya selesai. Sekali lagi bukan tugasnya selesai yang paling pokok, tapi justru skill kerjasamanya yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi justru disitulah tujuan kita belajar. Kalau ada hambatan, justru disitulah kita belajarnya. Gitu ya. Belajar mengatasi hambatan itu. Kira-kira begitu? Tadi siapa yang nanya tadi? Saya lupa. Saya, Pak. Oh ya, gitu ya, Putri. Makasih. Iya, Pak. Makasih, Pak. Memahami itu fungsinya itu ya. Oke. Ini kita sudah lebih dari 40 menit nih, 54 menit nih. Tadi barusan dapat pesan dari Zoom kalau kita diberi bonus lewat 40 menit. Ada lagi? Sekali lagi ya. Hal yang tidak jelas nanti kamu bisa nanya di WA, bisa nanti dicek materinya nanti di Psikologi sebagai tempat atau kelas kuliah kita utama di sana. Nah kalau tidak ada ya kita cukupkan pertemuan hari ini. Belum Cik, ada yang perlu kita sepakati lagi. Ada nggak usulan kira-kira kita ketemu seminggu sekali 40 menit. Alternatif pertama ya, seminggu sekali 40 menit di Zoom, atau seminggu 2 kali 40 menit di Zoom, atau seminggu sekali 80 menit di Zoom. Rencana saja, nanti kita bisa fleksibel di perjalanan, ya wes Mbak Sido. Enggak itu ya, kalau kita sepakat untuk tidak jadi begitu ya nggak apa-apa. Sekarang yang penting kita bisa punya rencana dulu. Kira-kira dari 3 pilihan itu, mana yang mau kita ambil duluan. Nanti boleh kita revisi, ini tidak keputusan hidup dan mati, enggak. Ini keputusan biasa saja untuk perencanaan minggu depan dan seterusnya bagaimana. Guys, menengkapi nih Bapak, kalau kami diskusi dulu, terus nanti kami infokan Bapak. Oh, gitu, boleh. Ya, boleh. Ya. Nanti ngerasan-rasan ya. Enggak apa-apa, wis. Nanti keputusannya di WA ya. Yang penting saya minta kita buat keputusan biar nanti kita bisa punya agenda yang baik. Termasuk diputuskan hari dan waktunya ya. Semoga nanti tidak bentrok dengan jadwal saya. Tapi untuk sementara ini memang masih fleksibel karena saya masih bisa mengotak-atik jadwal untuk menyesuaikan. Gitu ya. Saya tunggu secepatnya kalau bisa. Pilihannya sekali lagi seminggu sekali 40 menit di Zoom. Ini ngomongin Zoom saja sekali lagi karena itu hanya bonus ya. Kuliah kita di psikologi. Zoom bonus. Nah, mengambil bonusnya mau seperti apa? Apakah seminggu sekali 40 menit? Seminggu 2 kali 40 menit? Atau seminggu sekali 80 menit. Nah, nanti dikasih sharing ke saya.
Sekali lagi itu direncanakan saja. Kalau sewaktu-waktu perlu kita revisi, ya kita revisi. Gitu ya. Baik, silahkan kalau masih ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan ini tepat sekali 60 menit. Kalau misalnya kita tutup. Bapak izin bertanya. Oke, monggo, Bu. Pak izin bertanya. Oke, silakan Nur Tarisa dulu, nanti baru Ayuzada. Ya, ini tuh kita kelas A sama B itu bakal digabung terus, Pak. Betul, yang beda hanya psikologinya. Oke, Pak. Makasih. Ya, silakan. Pertanyaan saya sama kok, Pak. Oh, kok bisa sama? Kamu satu ruangan ya? Iya, satu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jawabannya begitu ya. Kita akan gabung terus karena juga nggak ada gunanya dipisah-pisah. Bapak, saya izin menyampaikan laporan bahwa kan keanggotaan kelas A itu 24 orang ya, tapi Ya. ada 1 orang yang cuti, Bapak. Jadi tinggal 23 orang. Oke, enggak apa-apa. Ini nanti juga masih akan ada perubahan kalau soal keanggotaan karena pembayaran UKT itu kan masih dibuka sampai kapan itu kan. Jadi finalnya kelas ini jumlahnya berapa akan dilihat setelah UKT-nya dibayar atau tidak. Jadi walaupun sekarang sudah kondisinya statusnya aktif, tapi kan karena kita belum tahu bayar UKT atau tidak, itu kan nanti kan bisa berubah gitu. Secara teknis seperti itu. Oke? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sayang sekali kita tidak punya waktu yang lebih lama untuk kenalan satu persatu ya, tapi saya harap nanti bisa mengenalkan diri masing-masing di grup WA. Kalau kamu tidak keberatan ya buat video memperkenalkan dirinya. Kalau kamu keberatan, saya juga tidak menuntut itu, cukup dengan teks saja di WA nanti di grup, kamu ini siapa gitu, biar saya tahu gitu. Pak, saya seniman. Nah, kalau misalnya seniman itu kan saya juga harus perlakukan khusus gitu, karena kadang seniman itu beda dengan yang tidak seniman gitu. Nanti tugasnya nggak mau bikin makalah nyanyi misalnya gitu ya. Siapa tahu ada yang protes gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, kita tutup ya.